Lalu kemudian di ayat 31 ini kita akan baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Dan orang-orang yang kami wahyukan dan yang ini bukan orang yang di sini ya, dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa kitab Al-Qur'an itu ya, yang sekarang ini di hadapan kita semua, itulah al-haq, itulah kebenaran. Di Al-Qur'an itulah kebenaran. Jadi tolak ukur yang menjadi ukuran buat kita dalam menilai apapun dalam hidup ini, itulah Al-Quran. Ukuran nilainya, kebenaran itu dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah musaddiqan lima baina yadayhi, yaitu kitab yang membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya itu merupakan mata rantai dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Diakui kitab-kitab para nabi, dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, maupun nabi-nabi yang lain, termasuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang tidak bentuknya kitab dari Nabi Ibrahim dan para nabi lain, semuanya adalah kitab-kitab yang bahagian-bahagian isinya itu sebagian besarnya ada dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menyempurnakan. Jadi, ini betul-betul sumber kebenaran. Sebagaimana yang pernah Allah pesankan pertama kali sejak manusia Allah turunkan ke muka bumi. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika turun, Allah berpesan kepada beliau, Qul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa yashqa. Wahai Adam, turunlah kalian berdua ya dari surga, dan nanti ketika engkau hidup di dunia, ya, di muka bumi yang baru itu, lalu engkau dapati dalam kehidupan di muka bumi itu ada petunjuk, ya, ada satu arahan hidup dari Allah yang Maha Kuasa, maka siapapun yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan dia akan selamat. Ya. Dia akan sesat, dia selamat, dia tidak akan celaka. Nah, itu jaminan dari Allah. Ini berlangsung kepada Nabi Adam. Nah, tentu saja untuk generasi anaknya, cucunya, Nabi Adam masih bisa mengingatkan. Tapi begitu sudah generasi yang keempat, kelima, dan seterusnya, mungkin Nabi Adam sudah wafat, jadi anaknya mungkin juga sudah lupa. Maka ketika mereka sudah mulai lupa itulah Allah mengirim kembali Rasul yang baru. Jadi para Rasul itu dari Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, seperti yang terangkan surat Al-A'raf tempo hari, itu semuanya adalah para nabi ya yang menjadi mata rantai kesinambungan petunjuk yang pertama kali Allah pesankan kepada Nabi Adam. Nah, mereka itulah yang memberitahu inilah petunjuk dari Allah itu bentuknya sekarang. Nah, dakwah mereka, penjelasan mereka. Nah, para nabi ini semua kemudian sampai pada akhirnya nabi kita yang terakhir. Dan sebuah hadis itu kan disebutkan alhamdulillah. Disebutkan bahwa para nabi itu bahkan jumlahnya sampai 124.000 orang. Ya, di antaranya 25 yang wajib kita imani. Nah, nabi yang terakhir dari mereka semua itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ditutup dengan penjelasan innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya, dialah Allah yang sangat mengenali dan sangat melihat hambanya. Ya. Baik, berikutnya kita akan lihat penjelasan ayat yang ke-32. Nah, kita akan dalami ya, ayat ini. Ayat ini sebetulnya merupakan penggambaran tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam tafsir disebutkan begini: wa ba'da bayani fadli tilawatil Quran ya'til bayan an karamati hadhil ummah al-Muhammadiyah. Sesudah Allah menerangkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Allah,
Allah kemudian menjelaskan sifat-sifat atau keadaan eh, keistimewaan, keutamaan umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Haitsu anzalallahu alaiha hadzal kitab al-majid. Di mana Allah menurunkan kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad ini, kitab yang agung, kitab yang mulia, ya. Wa warrathaha afdalal kutub al-munzilah, ya. Wa warrathaha afdalul kutubi al-munzalah, ya. Dialah atau mereka lah umat yang mewarisi kitab yang paling utama yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi kitab yang utama, kitab yang menjadi penyempurna itulah Al-Qur'an. Itulah yang mewarisi. Farafa'a qadaraha binuzulil Qur'an. Allah muliakan umat Nabi Muhammad ini dengan turunnya kitab suci Al-Qur'an. Khatimatul kutub as-samawiyah, yaitu kitab yang menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab langit yang pernah ada. Walakinnaha inqasamat ba'da hadhil warithah ila thalathi firaqin. Tapi umat Nabi kita Muhammad yang dapat keistimewaan itu oleh Allah dijelaskan mereka itu sifat-sifatnya terbagi tiga. Jadi umat Nabi yang menerima Al-Quran ini nggak semuanya bisa menerima dalam kedudukan yang sama. Kedudukan mereka berbeda-beda. Disebutkan di sini mereka ada tiga kelompok. Ya, kelompok yang pertama az-zalimu li nafsih, yaitu kelompok yang menzalimi dirinya sendiri. Banyak kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Itu maksudnya. Yang kedua al-muqtasid. Al-muqtasid adalah kelompok yang sedang. Ya, banyak ada kesalahannya, tapi kebaikannya diperbuat lebih banyak. Ya, jadi ada semacam kayak seperti seimbang antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya. Ini dia makanya disebut orang kelompok menengah yang muqtasid. Kemudian ada kelompok yang ketiga wasabiq bil khairat, yaitu orang yang senantiasa bersikap berlomba mendahulukan perbuatan baik. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang istimewa, kelompok yang senantiasa berbuat baik, mencermati betul kekeliruan yang dia perbuat sehingga nyaris dalam dirinya dia tidak punya kesalahan. Nyaris tidak ada dosanya. Perbuatannya perbuatan baik melulu. Nah, itu kelompok yang ketiga. Ya. Kita akan lihat ya, ayatnya. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami warisi kitab Al-Qur'an itu, kitab yang menjadi penyempurna itu, kepada orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan dari hamba-hamba kami. Jadi kita ini disebut umat al-ummatul mustafa, umat pilihan. Nah, itu maksudnya. Ya, yang Allah pilih. Nah, umat yang Allah pilih ini, umat Nabi Muhammad, itu terdiri dari tiga golongan, tiga kelompok. Ya. Faminhum zalimu li nafsi, maka di antara mereka umat Nabi Muhammad ini ada yang sifatnya zalim li nafsi, wa minhum muqtasid, dan mereka ada yang muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiq bil khairat dengan izin Allah. Kita akan lihat nanti penjelasannya. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar kepada mereka. Ya, kita akan lihat siapa mereka. Allah menyebutkan pertama fadzalimu li nafsi. Huwa al-asi. Orang yang disebut dengan dzalimu li nafsi adalah orang yang masih suka berbuat maksiat. Ya. Alladzi zadat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Ya, orang yang masih suka menambah-nambah perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya, meskipun dia tetap ada perbuatan baiknya. Jadi dia tetap istiqomah, tetap berusaha sholat 5 waktu. Ya, ibaratnya begitulah. Ya, kalau ukuran kita adalah sholat 5 waktu, dia tetap sholat 5 waktu, berusaha, tapi kesalahannya lebih banyak. Kadang-kadang 5 waktunya pun juga suka tinggal. Ya. Kadang-kadang perbuatan sikap hidupnya juga melukai orang banyak, tutur katanya, sikap hidupnya, ya, orang yang masih suka merasa paling benar sendiri, merasa hebat sendiri, intinya orang yang dimaksud
Al-zalimu li nafsi ini adalah mereka yang perbuatan baiknya ada, tapi perbuatan dosa dan salahnya pun juga banyak. Ya, itu begitu. Walakinnahu baqiya mu'minan. Tapi orang ini masih disebut sebagai orang beriman. Ya. Jadi walaupun sholatnya masih ada bolong-bolongnya, tapi dia berkeyakinan sholat itu wajib, harus dia laksanakan. Tapi karena pengaruh pergaulannya, mungkin juga pengaruh dulu dia adalah orang yang waktu masa kecilnya nggak pernah diajar dari kecil sholat, jadi belum jadi kebiasaan, ya maka yang terjadi adalah suka malas. Ya, padahal sudah saya sampaikan pengajian tempoh hari, ketika kebiasaan ya yang diberikan oleh orang tua kita waktu memerintahkan kita sholat dari umur 7 tahun, jadi kita sholat, dan mulai memukul kita 10 tahun, itu adalah pembiasaan yang membuat kita jadi lebih mudah melaksanakan kewajiban. Nah, ditambah ketika dewasa sekarang ini kita punya kesadaran, maka kebiasaan yang baik di masa lalu dengan kesadaran sholat ini yang sudah kita miliki, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat kuat. Orang ini bisa istiqomah. Ya. Kalau orang hanya kebiasaan, ya, tapi kesadarannya kurang, sholat itu akan menjadi seperti adat, kayak adat istiadat, kayak adat biasa aja, kayak amalan-amalan rutin begitu saja. Ya. Nah, sebaliknya, orang kalau punya kesadaran, seperti orang yang baru masuk Islam, misalnya dia mu'alaf, ya, dapat kesadaran, harus sholat, wajib sholat, dia melakukannya. Tapi karena belum dibiasakan dari waktu dia kecil, itu bagi dia sekali-kali itu adalah hal yang berat. Berat betul untuk bangun pagi subuh misalnya. Berat betul di tengah-tengah rapat, tengah-tengah kesibukan di siang hari, harus break untuk sholat zuhur ataupun asar misalnya. Kemudian lagi capek lelah di rumah, ya malam hari harus sholat maghrib, padahal mungkin ya waktu itu belum sempat mandi, ini itu dan semacamnya. Dan ketika sholat isya, ya rasa kantuk sudah mulai mendera, tiba-tiba dia harus sholat isya dulu sebelum dia beranjak istirahat tidur. Nah itu yang terjadi pada orang yang punya kesadaran belakangan tapi tidak punya kebiasaan. Maka kebiasaan di masa lalu, ya hasil pendidikan orang tua kita dan kesadaran yang kita miliki saat ini, ya setelah kita ngaji, kita baca Quran, maka itu akan menjadi hal yang menguatkan sikap ketaatan kita. Nah, orang yang pertama ini tidak demikian. Orang yang pertama ini disebutkan adalah orang yang berbuat salah, tapi juga ada perbuatan baiknya. Orang seperti ini banyak, ya. Tapi orang ini adalah orang mukmin hitungannya. Lam yakhruj anda iratil iman. Orang ini tidak dianggap keluar dari area keimanan. Ya, masih kelompok yang kedua yang menerima kitab Al-Quran ini sikapnya ya, adalah al-muqtasid. Siapa al-muqtasid? Huwal mutawassid alladhi istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Ya. Fa'ala ta'at wartakaba ba'du sayyi'at. Orang ini ya, muqtasid adalah orang yang menengah. Menengah di sini maksudnya perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya hampir sama. Hampir sama, ya. Tapi masih lebih banyak perbuatan baiknya. Ya, kalau yang tadi perbuatan baiknya ada, ini perbuatan buruknya yang zalim li nafsi lebih banyak. Kalau ini hampir sama. Dia sholat, 5 waktunya tidak tinggal. Tapi pada saat yang sama dia suka berbuat perbuatan keburukan juga, ya. Yang ketika dia lakukan, dia sadari, dia istighfar, minta ampun. Terus aja berlangsung begitu. Jadi kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang menengah, ya. Perbuatan baiknya ada dan bahkan banyak, dia suka tambah dengan ibadah-ibadah lain. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga sering melakukan perbuatan kesalahan dan dosa. Ya, sehingga antara amal baiknya dengan amal buruknya seperti seimbang, ya. Dia berbuat amal ketaatan, tapi sekali-sekali dia juga jatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tapi secara keseluruhan, perbuatan baiknya, perbuatan ketaatannya kepada agama ini, kepada Allah ini, masih jauh lebih banyak daripada perbuatan maksiatnya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wasabiq bil khairat. Siapa mereka? Humul mu'minus shadiq. Mereka lah orang mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna, ya. At-taqiyyus salih, orang yang bertakwa, orang yang soleh, ya. Alladzi ahrazu qasdis sabaq fi ta'atihi wa ibadati.
Ya, ini istilah ahlul qasdis sabaq itu istilah orang yang mampu menjaga betul dengan kuat ketaatannya dan ibadahnya. Penuh kehati-hatian. Jadi dia tidak akan mudah tergelincir. Karena dia senantiasa ketika tahu kalau dia tidak bangun malam, besok dia bisa ada maksiat. Maka dia bangun malam. Dia tahu kalau dia tidak bersedekah, besok dia bisa punya kebutuhan-kebutuhan yang lain yang buat dia lupa untuk berinfak. Dia segera bersedekah. Kadang pagi-pagi dia bersedekah. Kadang dia menyegerakan sedekah itu supaya jangan sampai ada kesempatan bagi dirinya menggunakan hartanya itu untuk berbuat maksiat. Jadi orang ini betul-betul orang-orang yang lebih kuat ya ketaatannya. Jadi inilah orang mukmin sejati ya, yang dimaksud dengan as-sabiq bil khairat ya. Orang-orang ini ya, yang ketiga ini adalah orang yang betul-betul berupaya ya, penuh kehati-hatian untuk memilih satu perbuatan. Jadi ketika dia akan melakukan satu perbuatan, dia pilih dulu kira-kira Allah ridho apa tidak perbuatan ini. Oh Allah ridho, dia lakukan. Dia pertimbangkan, oh ini bisa Allah murka, Allah marah. Dia berusaha langsung meninggalkannya. Jadi orang ini dengan mudahnya bisa melakukan ketaatan dan dengan mudahnya pula bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi inilah orang mukmin sejati. Orang yang seperti ini mungkin ya artinya kalau dari kelompok umat Islam, kelompok yang minoritas, ya. Karena orang ini adalah orang yang betul-betul menjadikan agama itu sebagai dasar pandangan hidupnya, sehingga langkah perbuatannya itu pertimbangannya adalah pertimbangan agama. Pertimbangan benar salahnya dalam bertindak itu dia selalu memohon kepada Allah. Jadi katakanlah dia diterima ya, di satu perusahaan atau dia dapat proyek dari perusahaan rekanan barunya, dia pertimbangkan ini kira-kira ada dampak negatifnya nggak bagi dia. Ya misalnya, oh kalau ini akan membuat dia nanti malah jadi lupa diri karena dengan mudah harta itu dia peroleh, tapi di situnya ada unsur-unsur yang katakanlah kong kali kong yang melemahkan orang lain. Ya, dia dapat tapi orang lain lemah. Katakanlah kayak menggarap satu apa namanya proyek, yang proyek itu mengorbankan orang-orang lemah ya di sekitar, yang akhirnya tanahnya harus terpaksa dijual murah gitu misalnya, ya seperti kasus Rempang dan semacamnya misalnya, dia tidak mudah untuk menerima proyek itu walaupun dia tahu itu sangat menguntungkan ya buat pribadinya. Nah itu seperti itu pertimbangan-pertimbangan dalam hidupnya. Dia jadi pemimpin misalnya, diangkat jadi pemimpin atau dia diusulkan jadi anggota dewan. Dia pertimbangkan betul apakah kalau dia nanti jadi anggota dewan, dia jadi wali kota, dia jadi bupati, dia jadi gubernur, dia jadi presiden bahkan sekalipun, dia pertimbangkan ini akan membuat dia lebih taat kepada Allah atau tidak. Ini akan membuat dia lebih banyak berpeluang untuk beramal soleh atau tidak. Kalau itu adalah jalan baginya lebih perluas kesempatan dirinya beramal soleh, bersedekah jadi lebih banyak, membantu orang lain jadi lebih banyak, ya kan pejabat itu kalau yang amanah itu memang nilainya sangat besar pahalanya, karena dia untuk melarang orang berbuat maksiat tinggal tanda tangannya itu bisa membuat sebuah perbuatan maksiat itu ditutup. Gitu. Lokalisasi apapun yang dianggap maksiat hanya dengan tanda tangan bisa dibuat. Sementara kalau kita orang yang nggak punya otoritas, nggak punya kekuasaan, itu kalau kita mau menghapus lokalisasi perbuatan maksiat itu misalnya perjudian kah, pelacuran kah, orang minuman keras kah misalnya, kita harus demo, kita harus berusaha dengan kekerasan kan begitu. Kalau dia hanya dengan tanda tangan selesai. Nah, maka dia pikir-pikir betul apakah kalau dia jadi pejabat, ya, pejabat eksekutif, pejabat legislatif, ya, juga yudikatif semuanya, kalau itu lebih membuat dia bisa lebih punya jalan berpahala lebih banyak, Allah lebih banyak meridainya, dia pilih. Tapi kalau itu akan membuat dia nanti jangan-jangan dia hanya sekedar punya harta banyak, nanti dia lupa, dia khianati rakyatnya, atau dia model orang yang tidak bisa apa namanya menahan diri dari
keinginan-keinginan hidupnya, punya harta sekian, udah pengennya beli ini aja, pengennya beli itu aja. Ya, nah itu dia tahu kelemahan dirinya, akhirnya dia memilih lebih baik saya tidak jadi pemimpin, lebih baik saya tidak jadi pejabat, karena itu akan lebih merusak hidupnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang ketiga istimewa. Walakin faddalallahu taala ya syamla salasa jami'an. Tapi Allah tetap memberikan keistimewaan kepada ketiga kelompok ini. Kelompok ini tetap kelompok istimewa, walaupun tingkatannya tadi berbeda. Fakulluhum intaha ilal jannah. Karena ujungnya orang yang tiga ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini nantinya akan masuk juga ke dalam surga. Gitu. Jadi ujungnya ketiga kelompok ini nanti masuk ke dalam surga. Karena terhitung orang beriman. Imma ba'da afillahi ta'ala, bisa jadi dia masuk surga karena Allah maafkan, ya. Au ba'da syafaati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka adalah orang-orang yang masuk surga setelah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang diantara tiga kelompok ini ya, terutama kelompok yang pertama tadi, yang kedua. Ya kalau kelompok yang pertama itu dengan mudah masuk surga. Nah itu bisa jadi masuk surganya karena Allah maafkan. Ya. Atau mendapatkan syafaat dari Nabi. Fawasalu ilan na'im al-mausuf fil ayat taliyah. Ya, jadi itulah yang dimaksud ya dalam ayat di surat itu, dan mereka akan lebih dapat kenikmatan yang banyak di surga pada akhirnya, diterangkan di ayat berikutnya nanti ya. Ala tafawud fid darajat. Tentu saja karena dunianya mereka dulu berbeda, ya, di dunianya sikap hidupnya, maka di akhirat pun dapat surganya dengan surga yang tingkatannya, derajatnya berbeda. Di annahu minal ummatil mustafat, karena mereka semua adalah umat pilihan, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka akan masuk surga juga semuanya. Allati hiya afdalul umam wa akramuha 'ala Allah. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling utama, umat yang paling Allah muliakan dibandingkan umat-umat sebelumnya. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu, karena itulah Allah mengatakan dalam ayat yang tadi, ayat 3 di awal-awal ayat 32 ini ya, dari ayat 31-nya ya, itu berbunyi walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Karena mereka lah umat yang mengimani kitab Al-Qur'an itu sebagai sebuah kitab yang menjadi sumber kebenaran, ya. Mereka sudah percaya itu. Hadzal Qur'an al-muha bihi ilaika ya Muhammad la syakka fi sidqin. Wahai Muhammad, kitab Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadamu ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikitnya sebagai sumber kebenaran. Maka umatmu, umat Nabi Muhammad maksudnya, yang berusaha mengikuti petunjuk Al-Qur'an dalam hidupnya, meskipun dia akhirnya banyak kesalahan-kesalahan juga dengan perbedaan tingkatan tiga orang tadi itu, mereka tetap akhirnya ada di atas atau tetap di atas kebenaran. Karena yang mereka ikuti adalah kebenaran. Wa ma fihi huwal haq al-wadih al-mubin. Karena yang mereka ikuti adalah hak, ya, kebenaran yang jelas, yang nyata, ya. Usaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi jaa musaddiqan lima qablahu minal kutub as-samawiyah. Al-Qur'an adalah kitab yang Allah turunkan dengan membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya, kitab-kitab langit sebelumnya. Al-munazzalah alal anbiya. Semua kitab yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu disempurnakan oleh Al-Qur'an. Wa fil ayah isyarah ila kaunihi wahyan. Dan dalam ayat ini di surat Fatir ayat 31 ini sebagai isyarat juga bahwa Al-Qur'an adalah jelas wahyu. Ya, jadi ketika masih ada orang yang nggak percaya dia wahyu atau bukan, sini jadi jelas dia wahyu. Buktinya apa? Dia adalah wahyu yang menjadi mata rantai kesinambungan dari wahyu-wahyu sebelumnya. Dan dialah Al-Qur'an itu yang menyempurnakan seluruh wahyu itu. Di annahu alaihi salam lam yakun qari'an wala katiban. Ya, menjadi lebih jelas itu adalah wahyu karena Nabi bukan sosok penulis. Dia bukan pembaca yang biasa. Dia bukan orang yang pandai tulis baca. Kalau beliau pandai tulis baca, boleh jadi itu adalah tulisan beliau, ya, Al-Qur'an ini. Wa ata
bibayanin ma fi kutubillahi, ya. Dan beliau mampu mendatangkan tulisan-tulisan yang ini menjelaskan bahwa itu betul bukan tulisannya tapi kitab dari Allah, wahyu dari Allah. Wala yakunu dzalika illa minallahi jalla wa ala. Dan jelas bahwa itu tidak mungkin datang kecuali dari Allah azza wa jalla. Maka dari itu ditutup dengan kalimat innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengenali dan sangat melihat. Itu masih di ayat ke-31. Nah, ketika di ayat 32 ini selanjutnya, disitulah diterangkan siapa hamba-hambanya itu yang dimaksud, yang Allah kenali mereka. Allah tahu bagaimana mereka mensikapi Al-Quran itu. Di antara mereka ada yang zalimu li nafsi, lalu yang kedua ada yang al-muqtasid, dan yang ketiga ada yang as-sabiq bil khairat. Ya. Lebih lanjut kita lihat keterangannya. Allah mengatakan, ya, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Ketiganya, ya, walaupun bertingkat-tingkat kedudukannya, berbeda-beda waktu di dunia, ketaatannya, mereka semua akhirnya akan masuk ke dalam surga. Surga Aden disebutnya. Mereka akan masuk ke dalamnya. Dan mereka nanti di surga itu akan mengenakan, ya, apa kita bilangnya, kalung-kalung atau rantai-rantai yang terbuat dari emas, dari mutiara, tetap dapat kenikmatan surga. Walaupun dulu di dunianya dia termasuk az-zalimu li nafsi, orang yang malas-malasan. Tapi dia tetap sholat, nah, tetap ibadah, tetap iman. Nah, itu yang disebut mereka tidak keluar dari iman. Walibasum fiha harir. Dan mereka nanti di akhirat tetap berpakaian yang sama, yaitu pakaian dari sutra yang lembut. Waqalu, dan mereka nanti akan mengucapkan kata-kata rasa syukur kepada Allah, terutama mereka yang adzalimu li nafsi, yang enggak menyangka akhirnya masuk surga juga. Mereka akhirnya sampai ngomong begini, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah, puji-pujian bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Ya. Bahwasanya dulu dia menderita, dia susah, untuk taatnya susahnya bukan main, sampai akhirnya dia jatuh kepada perbuatan maksiat, ya, karena dia lapar, karena dia susah, akhirnya terima juga katakanlah rezeki yang samar-samar, halal dan haram yang syubhat, itu begitu dulu di sana waktu di dunia. Makanya dia disebut zalimul nafsi, banyak maksiatnya daripada ketaatannya. Tapi begitu sudah akhirnya masuk surga, mereka syukuri. Alhamdulillah akhirnya masuk surga, sehingga dia nggak mikir itu lagi semuanya. Dia tinggal bagaimana hidup menikmati kebahagiaan yang Allah janjikan. Inna rabbana laghafurun syakur. Betul-betul mereka nikmati itu, betul-betul kata mereka, Allah Tuhan kami adalah Allah yang sangat pengampun. Sangat tahu bagaimana mensyukuri perbuatan hambanya meskipun sedikit amal solehnya. Lebih banyak dosanya tapi diterima. Itu begitu. Makanya ini yang ngomong seperti ini tuh adalah terutama orang-orang yang zalim li nafsi. Ya. Mereka bilang alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Setelah akhirnya masuk ke dalam surga, mereka sangat bersyukur kepada Allah bisa masuk ke dalam surga, tempat istimewa yang menghilangkan mereka rasa sedih, rasa gundah, rasa hal yang tidak nyaman waktu dia hidup di dunia, sampai-sampai dia jatuh kepada perbuatan maksiat itu. Dan dia sadari Allah betul-betul Maha Pengampun, betul-betul Maha tahu mensyukuri perbuatan hambanya. Walaupun dia berbuat sedikit, tapi hatinya tulus, hatinya ikhlas, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang pantas diberikan ganjaran pahala dalam bentuk surga itu akhirnya. Lebih lanjut disifatkan oleh mereka begini, surga yang bagaimana? Dikatakan allazi ahallana darul maqamah min fadli. Ialah tempat, ya, Allah yang memberikan kepada kami sebuah tempat, ahallana, membuat kami itu betul-betul dibolehkan, diberikan kesempatan dapat kehidupan yang nyaman di Darul Muqamah, tempat tinggal yang kekal. Nah, jadi mereka itu menganggap bahwasanya apa yang mereka peroleh ini betul-betul adalah sebuah tempat istimewa, ya. Dengan karunia Allah itu mereka dapat tempat, ya, yang kekal dalam surga, ya. Jadi disebutnya min fadli. Jadi ada kalimat di sini, perhatikan baik-baik. Alladzi ahallana darul muqamah.
Allah lah yang telah menghalalkan kepada mereka tempat tinggal yang kekal di surga ini min fadli karena karunia-Nya. Jadi dia sadari betul masuk surganya itu dia bukan karena amalnya semata, tapi masuk surganya itu karena Allah kasihan dengan dia. Allah kasih hadiah dengan dia. Allah ampuni kesalahannya. Allah tutup ya perbuatan kesalahan dan dosanya di masa lalu yang banyak. Allah lihat hanya perbuatan baiknya hingga dia masih tergolong masuk ke dalam surga. Nah, itu luar biasa ya. Makanya mereka sangat mensyukuri begitu akhirnya masuk ke dalam surga. Bahkan mereka bilang la yamassuna fiha nasab. Di surga ini akhirnya mereka mendapati enggak ada merasakan itu di surga itu rasa apa namanya lelah, rasa capek ya. Kalau di dunia dia betul-betul harus capek mencari nafkah ya, jangankan yang halal ya, yang haram pun dia susah dulu dapatnya. Makanya dia suka campur adukan yang halal dan yang haram. Nah, begitu di dunia begitu langsung dalam surga dia merasakan udah nggak capek nggak lelah lagi, semuanya dia dapat dengan mudah ya. Itu biasanya juga karena orang yang ya katakanlah hidup dalam kemiskinan yang dimiskinkan ya, biasanya menjadi kelompok yang marginal, sulit hidup, akhirnya untuk mempertahankan hidup terpaksa mengorbankan nilai-nilai ya, agama. Terpaksa dia ya katakanlah sekali-kali lalai tidak sholat. Kenapa? Karena pekerjaannya menuntut itu. Ya, makanya orang ini termasuk adzalimu bin nafsi, orang yang lebih banyak perbuatan dosanya daripada perbuatan yang mengandung pahala atau perbuatan baiknya. Nah, jadi di situ mereka katakan, sekarang di surga mereka nggak lagi merasakan capek, lelah, wala yamassuna fiha lugub, dan mereka nggak lagi merasakan apa kalau itu istilahnya lemas gitu, lesu, itu lugub itu gitu. Bawaannya nggak semangat, itu nggak ada lagi. Ya. Kalau tadi yang pertama capek, lelah, nggak ada, jadi energik terus. Kalau luhub itu dalam bahasa Arab artinya dia nggak betul-betul orang yang semangat terus, orang yang nggak ada lelahnya dalam bekerja. Jadi kalau yang apa namanya kedua ini sifatnya itu menunjukkan dia nggak pernah ada rasa kurang semangat itu begitu ya. Ini istilahnya mereka tidak pernah merasakan lelah ya, dan tidak pernah merasa lemah ya. Jadi lelah itu kaitannya dengan capek ya kerja, sedangkan lugu itu kaitannya dengan lemah, tidak semangat, tidak energik ya, itu begitu. Baik, kita akan lihat ya. Allah Subhanahu wa taala membagi mereka tiga ya, kelompok ini. Mereka itu kita berarti ya, umat Nabi Muhammad SAW ini. Tapi setelah itu Allah terangkan ujungnya. Ujungnya tetap surga juga buat mereka. Jadi luar biasa ini penjelasan ayat Al-Quran. Diterangkan ketiga kelompok ini. Inilah nyatanya di dunia. Umat Nabi Muhammad seperti itu. Ada yang al-zalimu li nafsi, yang ketaatannya lebih sedikit daripada perbuatan maksiatnya. Maksiatnya lebih banyak, ya, baik karena kondisi, karena keadaan, karena apa-apa, dia lebih banyak berbuat maksiat, berbuat kesalahan dan dosa. Ya. Lalu ada kelompok yang kedua, al-muqtasid, kelompok yang perbuatan ketaatannya sedikit lebih banyak dari perbuatan dosa dan kesalahannya. Ya. Kemudian ada kelompok yang istimewa yang ketiga, kelompok yang betul-betul banyak perbuatan baiknya dan nyaris tidak ada kesalahan dan dosanya. Nah ini ketiga kelompok ini, tapi ujungnya Allah katakan fa inna masirahum wa jazahum al jannah. Tempat ujungnya mereka, tempat tinggal mereka akhirnya nanti adalah di surga.